Gila aku tidak ketemu. Gila kalau nggak datang dalam mimpiku. Gila aku kalau tidak menyebut namanya. Ini kalau orang sudah mabuk sama Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak cinta preketek. Kamu benci nggak masalah. Kamu cinta nggak gobres. Yang takut bagaimana yang namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencintai kita. Yang khawatir Allah tidak mencintai kita. Semua amal gugur. Ini orang mati nggak bawa iman itu. Naudzubillah medali. Maka diulang-ulang sama guru. Wallahu yanfa'u bil mutakallim wasami. Ketika baca ini, angkat tanganmu. Wallahu yanfa'u bil mutakallim wasami. Amin. Amin. Wallahu yanfa'u bil mutakallim wasami. Amin. Wallahu yanfa'u bil mutakallim wasami. Amin. Ayat ulani biadi Nabi Safi. Amin. Amin. 3 huruf ini amin terus. Dia tahu isi kandungan yang ada di dalamnya, yang begitu besar nilainya. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, bukan di sisi apa yang dimaksud, tapi di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekiranya Allah berkenan melipatkan gandakan manfaatnya, besarnya cintaku kepada Nabi Muhammad. Hanya cinta haram dia untuk masuk neraka. Bagaimana yang dicintai itu satu cinta kepada Nabi, Nabi balas 1000. 10 cinta, 1 juta cinta sama kamu. Bagaimana kamu susah? Nggak bakal susah. Maka setiap seluruh dunia sampai sekarang Habib Ali bin Muhammad bin Salafsi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, semua pecinta-pecintanya itu. Karena cintanya betul kepada Allah Rasul, semua makhluk akan merindukan dia, semua makhluk akan mencintai dia, semua makhluk akan menyerahkan semua pada dia. Asal dia mau menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan serahkan dirimu dengan iblis. Jangan serahkan jiwamu itu dengan nafsumu. Jangan serahkan dirimu itu dengan akal pikiranmu yang tidak melibatkan Allah Rasul. Itu sehina-hina, serendah-rendah, lebih rendah dari binatang buas. Rendah, hina, dan tidak ada balasan apapun di hadapan Allah. Allah aja marah, malaikat marah, walinya marah, orang pun gak suka sama dia. Orang saja gak suka. Karena kamu terlalu mencintai dirimu, bukan mencintai Allah dan Rasul. Ingat sekali-kali, cintai Allah Rasul. Kamu tidak usah mencari cintanya manusia. Semua akan mencintaimu. Bahkan semua akan mimpi kepadamu. Kamu akan mimpi semua. Bapak Raja Abdul Razak Isnadi an Jabir bin Ansar radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awaisain khalaqallahu qabla al-asya. Qala Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ini kalau dilihat Rasulullah baca ini nangis. Orang yang tersentuh nangis. Apalagi baca Al-Quran. Baca sayangnya Habib Ali. Bahkan belum habis, seorang alim Aribillah mati dalam bacaan ini. Belum sampai habis karena banyaknya air mata yang keluar, pingsan, di bawah meninggal.
Ini kalau orang situ betul-betul cinta sampai mabuk, sampai bawa kematian. Begitu kira-kira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya, bahwasanya ia pernah bertanya, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum segala yang lain, sebelum alam dijadikan, sebelum surga dijadikan, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia Adam dijadikan, semua yang belum ada di dunia, beritahukan aku bersumpah demi Allah, demi ibuku dan demi ayahku. Maka jawab beliau, wahai Jabir, qala ya Jabir, innallah khalaqal qalbal asya nurun nabiyya Muhammad SAW min nurin. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah, bukan dari tanah, bukan dari air mani, bukan dari kedelai, bukan dari tempe. Dititipkan nur Allah itu di perut kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha itu. Perantaraan sudah diciptakan itu, Nabi ini nur, itu secara syariat hamil. Tetapi sebelumnya qoblal asya, sebelumnya yang dimaksudkan Jabir ini adalah 2000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, sebelum semua yang ada diciptakan, disimpan di lauh nur 2000 tahun sudah dipersiapkan. Maka disebut sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin, nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Secara syariat adalah hamil dengan ibunya Sri Fatimah, asalnya Aminah. Tapi hakikatnya dari cahaya Allah sendiri 2000 tahun, dari cahaya ke cahaya. Bagaimana ada gambar dan fotonya seperti orang moto dengan cahaya. Cahaya di foto apa nyala? Andai kata nurnya Nabi Muhammad dijejerkan dengan cahaya matahari, terbakar matahari. Bagaimana kita nggak mencintai itu? Uang itu dari nurnya Nabi Muhammad, ya, rezeki dari nurnya Nabi Muhammad, ilmu dari nurnya Nabi Muhammad, dititipkan sama kita ini. Kalau nggak ada nur Nabi Muhammad, ya itu orang sudah ngaji tapi masa salah terus, orang ibadah nggak ada nurnya salah terus, bicara nggak ada nur Nabi Muhammad salah terus. Ini ciptaannya bukan dari nur, dari nafsu. Ngaji salah, nggak ngaji salah. Ibadah salah, gak ibadah salah, karena tidak ada nur Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nur Nabi Muhammad SAW, mana yang salah? Selalu bersama kun ma'allah, dijadikan bersama Allah. Maka setiap pandangan, setiap ucapan, setiap pendengaran, libatkan terus Nabi Muhammad SAW. Niscaya kamu tidak akan salah. Maka nurnya Allah
sebelum diciptakan yang lainnya. Kalau kamu tidak ada Nur Nabi Muhammad, bagaimana kamu tahu benar? Kalau kamu nggak tahu Nur Nabi Muhammad, bagaimana kamu sholat benar? Bagaimana kalau kamu nggak Nur Muhammad beramal benar? Bagaimana kamu tidak disentuh Nur Nabi Muhammad? Bagaimana kamu berzikir benar, bersedekah benar, bekerja benar? Nggak ada nur. Ini orang yang tidak ada nur, hatinya gelap. Wa khatama qulubihim, hati yang sudah dikunci sama Allah Ta'ala, yang tidak bisa masuk nur di dalamnya, tidak bisa masuk dalam akalnya, tidak masuk dalam ibadahnya, tidak masuk dalam amalnya. Wa khatama qulubihim, kami kunci. Minta kuncinya kepada Allah agar dibukakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak. Bukan yang kamu halus, bagaimana Tuan Guru itu akhlak. Bukan. Bukan kamu pura-pura nurut, saya samina atau bukan. Akhlak bukan seperti itu. Hati yang tunduk, jiwa yang tunduk, akal yang tunduk, bukan pura-pura tunduk, betul-betul tunduk, yang menghilangkan egoisnya, menghilangkan idealisnya, yang menghilangkan keinginan, kecuali keinginan ingin bersama Nabi Muhammad. Itu bagaimana kita cinta yang orangnya tidak ada, bagaimana kita cinta Allah yang tidak ada wujudnya, bagaimana kita cinta surga, surga nggak kelihatan. Maka yang jelas diteruskan dalam syairnya kalau baca rawi, makanya kalau jalan rawi baca Simtuduror jangan disingkat marah, bukan langsung kotana sayyiduna, bukan. Paham? Biar yang dengerin ngantuk nggak masalah, bosen nggak masalah, yang penting baca, jangan diputus. Itu salah satu orang nggak punya akhlak. Bagaimana ada guru-guru yang alim-alim itu ketika itu langsung menyingkat, jangan ikut-ikut, itu belum makomnya. Dia baca qasidah itu sudah menghabiskan bacaannya itu dalam hati, seperti Imam Syafi'i ketika tidur di paha istrinya, di pangkuan istrinya, sudah khatam 30 juz Al-Quran. Jangan ikut-ikut. Perbuatan guru jangan ikut. Kita belum, maka itu yang kita baca terus. Jangan disingkat. Itu termasuk orang gak punya akhlak. Sejarah putus, pemahaman putus, hubungannya putus, karena lu memutuskan hubungan, nggak ada riwayat lagi, langsung kot karena saya sudah sungguh. Alamat itu dasar males. Orang males itu maunya yang singkat, tapi instan gitu. Itu orang males. Jangan diikuti. Saya haramkan itu. Kalau baca disingkat. Karena pernah di Panis ketemu saya, Lapsi, tolong sampaikan itu, Gus. Semua orang-orang itu
Saya saja nggak pernah nyingkat, walaupun itu datuk saya yang haram. Saya nggak pernah nyingkat. Kamu yang nggak ada keturunan, langsung bakal diam doa. Hebat kamu. Dasar orang nggak suka rawi. Beda, orang suka nyanyi sama suka rawi, ya. Kamu termasuk golongan wa ikayati makramallahu bi hadzal abdul mukarram min at-takrim wa ta'zim wal khuluqil azim. Dan hikayat cerita tentang sebagian kehormatan dan penghormatan kepada abdi yang dekat dengan akhlak, budi, pekerti yang luhur yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membuka sejarah bagaimana Nabi, bagaimana kedudukan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi. Disitulah kita betul-betul menyimak ketika orang baca rawi, kita lihat artinya. Bukan tolak-toleh ke sana ke sini. Itu termasuk orang gak punya akhlak gitu. Kurang ajar. Orang menuntut ilmu, belajar itu duduknya pun, menghadapnya pun, hatinya harus seperti orang sholat. Gerak dikit batal, tolak-toleh. Ada nggak sholat tolak-toleh? Orang menuntut ilmu harus khusyuk. Berharap jangan sampai kita lalai. Itu orang menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Wa qala Nabi Muhammad SAW, istahyu minallah haqqul haya. Qila kaifa dzalik ya Rasulullah? Qal man habida rasa wa ma wa'al wal batnu wa ma hawa wa dzikrul mauti wal bala wa tarka zinatul haya wa asal akhirati alal ula wa man fa'ala dzalik faqad istiya minallah haqqul haya. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang memelihara kepala dan apa yang dikandungnya, akal dan pikirannya, perut dan apa-apa yang dikandungnya, lalu ingat dengan maut atau mati dan menomorduakan kepentingan dunianya atau di bawah kebutuhan akhirat. Nomor satu kan kebutuhan akhiratmu, perbaiki akhiratmu, pasti kamu diperbaiki duniamu. Ini akhirat gak diperbaiki, dunia gak diperbaiki, sekarang barang siapa yang berbuat demikian, dia sudah termasuk golongan orang-orang yang merasa malu kepada Allah SWT. Minal haya. Orang yang menunjukkan akhirat, ini golongan orang yang sudah malu. Kalau dunia diturutin, dinomor satukan, malu-maluin. Ini merasa malu kepada Allah SWT dengan sepenuh rasa segan. Tanamkan haya, malu. Oh salah saya ngaji kok cari dunia, saya ngaji kok cari salah. Ngaji cari akhirat, bukan ngaji supaya arisan keluar. Arisan keluar barokah, barongan itu. Bukan barokah tapi bisa bayar kredit barokah.
bukan barongan. Ya mudah-mudahan itu semuanya akhlak itu bukan hanya yang kamu duduk permisi assalamualaikum, bukan terus kamu nunduk depan guru, iya guru, bukan. Paham sudah? Hati yang tertuju kepada Allah, hati kepada Rasulullah, wasilah kepada guru, ittisal kepada guru, tawasul kepada guru, as-syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tunduk di guru, bukan. Di luar kamu gak tunduk, nganduk. Orang yang tunduk kepada Allah Rasul di mana saja, sendirian kek, rame orang kek, nggak ada orang, ada orang, nggak peduli. Cuma yang dipandang Allah, yang dipandang Rasulullah. Kalau Allah nggak mandang, mati kamu pertama. Matinya apa? Rezekimu mati. Mati beneran, mati nggak bawa iman. Hati-hati. Jalan tidak bawa Allah, tidak melibatkan Allah, jalanmu bukan jalannya orang beriman. Ucapanmu yang tidak kamu libatkan Allah Ta'ala, disyariatkan kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum lupa bismillah, ambil kulkas isinya buah plak, baca bismillah enggak, wirid bisa bismillah, pakai baju enggak bismillah, pakai kopiah pakai bismillah atau tidak? Nah kelamaan kok pakai kacamata enggak usah bismillah, pakai sendal enggak pakai bismillah, tapi ngomong kami beriman. Ngamalkan bismillah aja susah, ngomong beriman. Kalau perlu di rumah yang keras supaya ditiru anak-anaknya, mau makan bismillahirrahmanirrahim, itu mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau pakaian bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Abi kok baca itu terus? Ya ngajarin kamu begitu. Mau masuk rumah, rumahmu sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya diikuti. Kan kamu masuk rumahmu sendiri, kenapa kamu salam? Ya ngajarin kamu supaya kamu masuk ingat salam. Ini bukan Allah lantas salam, ya lantas jalan itu bukan. Ini Allah lantas salam, lantas jalan. Kemudian cari jajan. Di mana itu? Mudah-mudahan itu ya. Itu pertama akidah itu akhlak perbaiki dengan Allah, kemudian akhlak perbaiki dengan Rasul, kemudian akhlak baru kamu bisa menempatkan setiap pekerjaan, perbuatan, perkataan, niscaya kamu akan mendapatkan semua ketinggian-ketinggian dari pekerti akhlak itu. Walaupun sedikit ilmu, sedikit amal, tapi mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki bagi yang bodoh. Sekali lagi, Allah benci sama orang bodoh, Rasul benci sama orang bodoh, malaikat benci sama orang bodoh, surga rindu sama orang bodoh. Hilangkan jahil bodoh itu agar kita tidak jadi orang bodoh. Amal bodoh, wirid bodoh, sholat bodoh, ngaji bodoh. Ternyata apa? Hubud dunia, cinta dunia. Begitu dapat nasihat lupa.
Itu tanda-tanda orang banyak dosa. Sekali lagi, pendosa-pendosa itu, nasihat apapun, yang ditulis apapun, yang dibaca apapun, yang diamalkan, lupa, dosa, banyak dosa. Yang sudah diingat 2 tahun, lupa, dosa. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Karena ilmu nasihat itu nur. Nur tidak ada di dalam hati, nur tidak ada di dalam akalnya, berarti kegelapan hati dan akal. Apa? Orang yang cinta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.